Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Seviana dari kelas IAT 4A, nomor NIM 2008304006. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemikiran dan metode penafsiran Nasr Hamid Abu Zaid yang diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pemikiran Tafsir Kontemporer. Baik, langsung saja pemikiran dan metode penafsiran Nasr Hamid Abu Zaid. Yang pertama yaitu biografi Nasr Hamid Abu Zaid. Beliau lahir di desa Kohafah dekat kota Tanta, Mesir pada tanggal 10 Juli 1943. Beliau wafat di Mesir pada tanggal 5 Juli 2010. Julukan beliau yaitu Syekh Nasr. Kemudian beliau menikah pada bulan April 1992 dengan Ibtihal Ahmad Kamal Yunis. Karir beliau yaitu sebagai profesor tamu studi Islam di Universitas Leiden dan dikukuhkan sebagai guru besar tetap di sana pada tanggal 26 Juli 1995 sampai dengan tanggal 27 Desember tahun 2000. Kemudian karya-karya dari Nasr Hamid Abu Zaid. Yang pertama, Al-Ittijah Al-Aqli fi Al-Tafsir tentang Qadiyat Al-Majaz Inda Al-Mu'tazilah. Yang kedua, Falsafat At-Ta'wil tentang Nadoriyat Ta'wil Al-Quran Inda Ibnu Arabi. Yang ketiga, Mafhum Al-Nas tentang Dirasah fi Ulum Al-Quran. Yang keempat, Al-Nas Al-Sultah Al-Haqiqah tentang Al-Fikr Al-Dini Baina Iradat Al-Ma'arif wa Iradat Al-Haiminat. Yang kelima, Iskaliyat Al-Qira'ah wa Aliyah Al-Ta'wil. Yang keenam, Dawair Al-Khauf tentang Qira'ah fi Kitab Al-Mar'ah. Yang ketujuh, Al-Tafkir fi Zaman Al-Tafkir Did Al-Jahl wa Al-Zaif wa Al-Khurafat. Yang kedelapan, Al-Imam Al-Syafi'i wa Ta'sis Al-Aidulujiyah Al-Wasatiyah. Paradigma penafsiran Nasr Hamid Abu Zaid bermula dari karyanya yaitu Mafhum An-Nas Dirasah fi Ulum, maka terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, Al-Quran sebagai teks yang disampaikan dalam bentuk bahasa, kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai produk budaya. Maka dari keduanya dapat disimpulkan sebagai metode hermeneutika atau menafsirkan ayat Al-Quran dengan melihat makna dan signifikansi teks atau ayat Al-Quran. Dari metode hermeneutika atau menafsirkan ayat Al-Quran dengan makna dan signifikansi teks atau ayat Al-Quran tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu signifikansi adalah apa yang muncul dalam hubungan antara makna dan pembaca. Signifikansi tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu signifikansi fenomenal dan signifikansi ideal. Kemudian yang kedua yaitu makna adalah makna yang direpresentasikan oleh teks. Makna tersebut terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu makna yang menunjuk kepada bukti atau fakta historis yang tidak dapat diinterpretasikan secara metaforis. Yang kedua, makna yang menunjuk kepada bukti atau fakta sejarah dan dapat diinterpretasikan secara metaforis. Kemudian yang terakhir, makna yang bisa diperluas berdasarkan signifikansi yang diungkap dari konteks sosiokultural di tempat teks yang muncul. Model dan pengaplikasian penafsiran. Model penafsiran terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu merujuk pada pemikiran Mu'tazilah dan metode hermeneutika. Yang kedua,
menempatkan teks terpisah dari pengurangannya. Kemudian yang ketiga yaitu melibatkan aspek historis dan konteks dari teks. Konteks-konteks tersebut yaitu konteks sosiokultural, konteks eksternal, konteks internal, konteks linguistik, dan konteks pembacaan atau penakwilan. Langkah-langkah penafsiran Nasr Hamid Abu Zaid. Yang pertama yaitu menganalisa struktur linguistik ayat-ayat Al-Quran dan mencari fakta-fakta sejarah yang mengelilinginya mengenai sabab al-nuzul makro dan sabab al-nuzul mikro atau meneliti konteks-konteksnya. Yang kedua, menentukan tingkatan makna teks. Yang ketiga, menentukan makna asli teks atau the original meaning. Yang keempat, menentukan makna signifikansi atau signifikansi. Yang kelima, mengkontekstualisasikan makna historis dengan berpijak pada makna yang tidak terkatakan. Yang terakhir, mengusulkan sebuah pembaharuan tentang hukum Islam. Pengaplikasian terhadap penafsiran Al-Quran. Pada Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Shadaqallahul adzim. Diinterpretasikan oleh Nasr Hamid Abu Zaid dengan 3 langkah, yaitu yang pertama melihat konteks ayat ketika turun dan menggantikannya dengan tradisi-tradisi Arab pra-Islam. Yang kedua, meletakkan teks dalam konteks Al-Quran secara keseluruhan dengan menemukan makna yang tak terkatakan dalam ayat tersebut. Kemudian yang ketiga, mengusulkan sebuah pembaharuan hukum Islam. Pada Quran surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Makna literal ayat tersebut adalah menunjukkan pembagian dan berbanding 1. Abu Zaid menafsirkan ayat tersebut dengan pendekatan historis. Dia berpendapat bahwa signifikansi ayat itu adalah pembatasan atau tahdid terhadap bagian kaum lelaki yang selalu lebih dalam dari segala hal, dengan meletakkan batas maksimal yang biasa didapatkannya dan tidak sampai pada batas minimalnya bagi wanita. Hal ini juga mengharuskan batas minimal bagian wanita tidak kurang dari setengah bagian laki-laki. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.